tidak 50-50, tapi dari arah Yasnaya Poliana ke arah hospital menandakan hanya sekitar perjalanan yang cukup jauh ya. Betul. Nampaknya mereka harus mudik untuk sementara waktu. Betul Jauh banget. sekali dari kampung halaman. Mereka ada di utara dan kampung halaman mereka SMB sangat jauh sekali ada di selatan. Betul banget, tentunya harus melakukan vehicle movement, tapi ada yang menarik dan timur, jadi ini memudahkan sekitar 70% tim udah berada dalam zona. Ya, betul sekali. Tapi kali ini kita lihat nampaknya dari tim-tim yang sudah turun. Di manakah keberadaan dari tim? Ada di barat. Dua tim yang tadi dibahas tidak ada yang turun di area yang tadi yang dibahas. Betul. Milta kosong, SMB-nya kosong. Ini sebuah jinx kembali lagi terjadi ya. Boom justru bergerak ke bagian pojok dan berbicara pergerakan. The Pillars ternyata mendapatkan satu player dari EVOS bergerak ke arah bagian Milta. Justru bertemu terlebih dahulu. Satu orang knockdown, Onta turun menggunakan DP. Seperti karena depan Liza udah sekarat banget. Sana Jujur memilih untuk turun terlebih dahulu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Tidak ada gerakan tertentu dan bahkan satu orang dari EVOS harus langsung dipulangkan ke lobby. Wow, ini adalah early fight yang benar-benar early. Mereka baru turun. Bahkan kali ini ada satu orang tadi langsung dipulangkan saja. Sangat kesulitan untuk bergerak karena Novo dikejar. Sebuah Mad Max Gaming di sini KP udah sangat sekarat, ada sebuah headshot seperti Helm dan sebagainya. Karena memang kita lihat di mana dari tim Boom pun baru punya satu level 1. Fast juga level 1 kita lihat kali ini. Akan Breakdown ke arah depan dengan AKM-nya mencari player-player dari tim Ion, tapi tidak bisa men-takedown satu player pun dari tim Ion. betul, ini Ion benar-benar berada dalam kesulitan yang sangat besar ya. Mereka mencoba untuk melakukan Icat dan yang lainnya gitu. Nah, itu dia. Karena kalau kita berbicara tim itu adalah 4 orang, 4 kepala, bahkan bisa lebih kalau ada. Rumah mereka dekat juga. Kali ini bahkan circle-nya dekat dengan mereka juga. Iya, betul banget. Tidak terlalu jauh untuk melakukan sebuah rotasi. Bahkan lihat, Morph tidak hanya mendapatkan Giorgio Crate, mereka dapat housing juga di sini. Ya. Nggak ada NFT, nggak ada 69. Udah sangat kuat dari Morph sendiri. Dan inilah Rensky dari Morph. 54 kill dibukukan, 23 assist, 61 knockout. Ada 10.000 total damage dan M416 sebagai favorite weapon. Common weapon banyak banget digunakan oleh para pro player karena memang senjata yang sangat enak sih M4 tuh. Betul, apalagi kalau attachment-nya udah lengkap. Wah, itu sih bener-bener legit banget. Dan ini dia, Gyro Sensitivity dari seorang Rensky tadi. Iya, tadi kita lihat ada 300. Pokoknya ini udah benar-benar paten lah Grand Final, seluruhnya diawasi. Permainan benar-benar udah profesional, ada league ops juga. Jadi kita lanjut lagi ya, ini dia. Ada sebuah spray dilakukan oleh Tranix, bermain cukup agresif juga di game hari pertama, mendapatkan kill demi kill yang cukup banyak. Tadi pun ada 4 kill mereka bukukan. Sekarang Morph yang bergerak dari Giorgio Paul cukup berani, cukup agresif, cepat sekali ke arah bagian sentral, terdeteksi oleh Tranix. Iya, nampaknya kali ini No Mercy memisahkan diri dari tim Morph yang lainnya. Cukup jauh kalau kita lihat dari minimapnya. Tapi ada satu player dari tim Morph yang coba untuk merapat ke arah No Mercy untuk memberikan bantuan untuk menjemput nampaknya seorang No Mercy. Betul banget, defensif yang cukup baik. Ya, nampaknya akan mengisi bensin terlebih dahulu. Tapi kita lihat dari circle-nya, ternyata mengarah kembali ke arah utara. Ini Aerolf entah mengapa ya, entah doanya yang kuat atau Enak banget kayak kemarin waktu mereka dapat circle di area SMB, tapi kali ini kita melihat di mana Ucup akan coba spray down karena depan Casey diburu kali ini. Akan coba lewat kali ini Casey, tapi Ucup hati-hati. Dari sisi lain juga nembakin seorang Ucup tadi di sana. betul banget, ini akan berbahaya banget bagi Tranix karena Ucup sendirian saja. Vehicle sudah diledakkan. Ternyata body system dari Tranix juga cukup cepat. Menjemputkah sepertinya untuk melakukan movement berikutnya? Ada sebuah super fire juga dari belakang. Hati-hati dari tim Morph ternyata yang sudah taking cover di bagian sentral. Berbahaya banget dan Aura lebih memilih untuk ngamanin seluruh vehicle, masuk compound, chill dulu, repositioning dulu. Iya, nampaknya Aura memilih untuk mencari informasi lanjutan di mana posisi di lawannya. Tapi kali ini Casey akan coba spray down karena depan mencari seorang Dranis Ucup tadi di sana. Karena memang boostingan poinnya cukup bagus ya. Dan kembali lagi, sebagaimana yang gue sering sebutkan, tim-tim yang sudah memboosting up mental mereka dengan permainan yang cukup baik di awal-awal hari, harusnya ini menjadi sebuah momentum bagi mereka yang sangat berani dari Tranix ke arah depan. Auri yang mencoba untuk melakukan sebuah defensive line, ternyata cukup low HP. Nih juga dilemparkan dan knockdown. What a play dari seorang Crazen. Tinggal misalkan 3 player aktif, tapi kalau kita lihat hanya 1 yang ada di sekitaran defensive line Siren saat ini. Ya benar sekali, tapi Moxley coba membantu kali ini, coba datang kali ini ke compound dari tim Tranix. Akan coba dilempar net ke arah depan, dilemparkan begitu saja, tapi Moxley sudah tertakedown terlebih dahulu dari seorang bot di sisi lain. Ya, Anthem akan mencoba untuk berhasil. Audrey juga bahkan langsung dikonfirm jadi kill. Ada sebuah shot dari bagian belakang Ucup knockdown, tapi belum cukup untuk mendapatkan confirm kill karena Ucup masih bisa untuk di-revive. Dan ini akan menjadi malapetaka bagi Siren karena Moxpay pelan tapi pasti mencoba untuk bergerak ke arah temannya itu Anthem untuk coba di-revive. Tapi lihat, bot sudah mengkop sebuah grenade, akan coba dilempar. Well, connect ke arah depan. Ternyata confirm kill kalau Moxpay. Anthem akan menjadi last man standing di bagian compound ini karena just space cukup jauh.
Ya, nampaknya akan komit push kali ini dari tim Dynamics yang lain sudah ke arah depan. Anthem yang diburu kali ini coba berlari kali ini. Anthem berlari menghindari tembakan dari seorang bot, tapi bot akan coba naik kali ini, akan coba jump shoot kali ini ke arah Anthem dan berhasil jump shootnya tadi. Anthem pun takedown kali ini. Iya, betul banget. Dynamics benar-benar kuat saat ini, masih bisa untuk melakukan revive, tapi lihat Morph coming in, third party sudah masuk dalam defensive line dari Dynamics. Just Space, well, I'm out, kata dia. Cabut terlebih dahulu dan Morph akan menjadi scavenger yang berbahaya banget. Bots menahan sendirian saja, sedangkan di belakang masih dicoba untuk melakukan sebuah revive. Ini agresif banget saat ini. Jaspes tadi memilih untuk left the group dan kali ini Morph join the group, di mana mereka langsung menghujani banyak sekali grenade ke arah tim Dynamics. Wow, kali ini ucapan selamat datang dari Morph ke arah tim Dynamics, nampaknya dilempari terus dan terusan kali ini. Bomnya akan coba melihat ke arah depan, kali satu orang sudah tertakedown kali Zay nampaknya dari tim Morph. Akan coba maju bot, tapi kita lihat di mana bom Mercy spread ke arah depan. Big tipis mendapatkan satu orang dari tim Dynamics tadi. Bots nampaknya. Wah, ada poin dari Morph saat ini, 2 melawan 3. 3 orang dari Morph masih ada, bahkan Prison juga knockdown. Misalkan Chess sendirian saja masih bisa untuk di-revive. 4 melawan 1 seharusnya selepas ini oleh Morph, dan ini akan berbahaya banget. Ada panci di sana. Nasty dari Morph. Misalkan Chess masih melakukan sebuah pick di sana. Akan ada sebuah shotgun. Oh, what a bait. Rensky di sana ada sebuah jump juga. Knockdown 1. Masih dicoba Rensky, masih kebingungan, tapi pada sistem yang on point. Dynamics too soon di peringkat ke-16. Cover yang cepat, backup yang cepat menjadi kunci dari kemenangan tim Morph di pertarungan lainnya. Di tempat Yasnaya ada Victim dan juga Arrow yang tadi sedianya ada di bagian atas, sudah mendapatkan bagian tertinggi dari Yasnaya. Pertempuran di tempat lain juga ada antara Geek dan juga EVOS. What happened, Sans? Ini agresif banget Iron Angel kita kali ini. Ya, semua tim nampaknya akan fight kali ini, di mana Datpos akan coba berlari-lari mencari poin dari kali ini. Mencari tim EVOS di sana, satu orang di spray down dengan DP-nya, tapi malah Geekmort yang kali ini akan low HP dia. Betul banget, ada sebuah nade yang tadi on point ke arah bagian atas. EVOS satu orang knockdown, masih dicari dari EXC, masih melakukan sebuah agresivitas. Foxy tidak bisa melakukan revive yang sangat jelas karena ada nade dilemparkan kembali lagi. Bahkan Foxy juga knockdown, misalkan satu poin lagi, yaitu EXC bertarung di sini. Barrelnya on point, satu orang knockdown langsung di-confirm jadi kill, tapi masih ada 2 player lain dari Geek, masih mencoba untuk mencari, masih melakukan juga shoulder pick dari bagian Morph sendiri atau EVOS sendiri. Ada sebuah movement yang cukup berani, tapi satu orang dari Geek knockdown lagi. Toms, last man standing melawan EXC tahu temponya harus turun terlebih dahulu, melakukan healing prompt. Begitu pun Toms lebih memilih untuk revive terlebih dahulu. Tom revive ini menjadi kesempatan EXC untuk melemparkan net ke arah depan. Dia tidak melemparkan, dia memilih untuk melakukan push, tapi dia memilih untuk revive juga. Enggak, dia maju kali ini. Dia akan maju lagi. Orang di depan sana spray ke arah ke depan, tapi malah lewat saja begitu saja kali ini. Kita lihat EXC masih ada di bawah, akan coba revive kah? Tidak revive. Dia komit akan coba naik ke atas, tapi akhirnya memilih untuk revive terlebih dahulu. Betul, ini benar-benar membingungkan ya. Karena kembali lagi dia tahu dia punya momen untuk maju ke arah depan. Maksudnya untuk langsung melakukan sebuah confirm kill, tapi kembali lagi ada sebuah revive yang masih harus dilakukan. Bubu juga melakukan sebuah bait cook grenade, dan Foxy berhasil di revive. Keduanya masih melakukan sebuah healing prompt, 3 melawan 2 saat ini. Tapi ternyata Bubu udah mulai maju ke arah bawah. Ada sebuah knockdown kembali lagi. EXC sendirian tidak bisa. Geek menang secara manpower dan juga health point. EVOS dipulangkan ke lobby di peringkat. Betul sekali, ada sebuah utility battle yang mungkin tidak dilakukan, tapi belum selesai. Kita berikan sebuah analyze sedikit. RRQ yang sedang melakukan sebuah rotasi, ada sebuah suppressing fire dari Victim, bahkan dari Maestri berhasil untuk mendapatkan 1 play dari RRQ. 3 tersisa dari RRQ sejauh ini. Tapi di sisi lain juga Alter Ego akan fight dengan Onyx. Tadi Ken ditembangkan, Slayer juga ditembangkan oleh Morph. Wow, banyak sekali tim yang melakukan fight di sini, dan di mana zonanya tadi mengarah ke Yasnaya. Kita lihat di mana Martin akan coba mencari. Ada KP di depan sana, sebelum ke arah KP. KP pun tertakedown kali ini, akan coba di commit killnya, tapi di sisi lain masih ada requirement takedown juga kali ini. Nick coba diburu, Nick pun on point kali ini. Wow, DP-nya on point Martin. Ini benar-benar outstanding ya. Ada sebuah pick kecil aja bisa mendapatkan sebuah knockdown demi knockdown. Kalian agak cukup kebingungan sih. Dr. Badrul lebih milih untuk melakukan revive terlebih dahulu, tapi ada sebuah bersistem yang coba dibangun juga. Nate bakal dilemparkan. What a nasty Nate dari Cleon. Cleon sedang fight, ternyata dari jauh ada Geek Fam meratakan tadi, malah men-steal fight yang sedang terjadi, menjadi third party, menjadi tim sapu bersih, menjadi pelakor kali ini. Wah, ada rotasi-rotasi baru yang ternyata lambat laun memberikan dampak yang cukup besar gitu loh di permainan para player. Wow. Oke, kita berlanjut kembali lagi. Begitu Red Alliance ternyata baru kelihatan sekarang setelah scraping yang dilakukan dari bagian farm, udah menuju ke arah bagian atas dari mansion. Ada sebuah spot ke arah Auro dan juga Liquid. Bahkan Liquid dan Auro yang sedianya hanya tinggal 2 orang masih bisa untuk bertahan, dan itu dia Ryzen dengan DP-nya. Gua sering banget lihat Ryzen, DP-nya ini benar-benar berbeda dengan DP yang lain. Betul. Dia bisa mendapatkan knockdown di jarak sejauh itu. Auro tinggal sendirian saya di belakang sana, dan benar-benar harus hati-hati karena kalau kelihatan sedikit aja akan jadi mangsa berikutnya bagi
Ryzen. Ini dia yang tadi saya bahas, di mana para pro player yang bermain hanya butuh celah sedikit saja, kelihatan sedikit langsung terkomit untuk di takedown, untuk knockdown. Kali ini Liquid buktinya ke tadi tertakedown oleh seorang Ryzen, dan Ryzen masih memburu lagi satu orang di depan sana. Auro yang coba dicari tapping dengan DP yang bergoyang. Betul banget, ini berbahaya banget tentunya bagi Ion ya. Misalkan satu active player aja, Liquid juga cukup berjauhan, nggak ada obstacle yang benar-benar bisa untuk membuka jalan dari Liquid ke arah Auro. Masih mencoba untuk tapping, tapi sepertinya ada sebuah lower ground mungkin yang bisa untuk digunakan Liquid, tapi ada hit tadi masuk. Liquid udah sekarat banget. Tapi mungkin kita berpindah terlebih dahulu ke bagian zona, di mana zona sekarang harusnya udah mulai tenang, temponya udah mulai turun karena udah punya kompon masing-masing, tapi tidak lama karena selepas ini akan bergerak lagi. Ya, tidak lama lagi. Kemanakah Circle akan membanting kali ini, di mana tadi Liquid benar-benar sudah dipulangkan dan Circle-nya mengarah ke sebelah kanan sedikit dari Yasnaya. Itu open. Itu open banget. Hanya beberapa compound di Yasnaya yang bisa digunakan, sedangkan di bagian kanan ya bener-bener open. Buru tadi satu orang bisa tertakedown nampaknya, tapi kali ini kita lihat Zuxi mengarah ke yang lainnya juga. Ada Gig di sana. Dia harus fokus ke dua arah, depan dan belakang. Kita lihat di mana Zuxi masih terus tapping dia dengan mininya ke arah depan dengan kali 6 tadi. Kita lihat masih terus tapping mencari dari tim Gig juga tim Aurora Kiryu. Hati-hati, di belakang dia ada Aurora Kiryu. Itu dia, ada sebuah third party involved di sini ya, di mana RRQ mulai maju ke arah depan, ada sebuah need dilemparkan ke arah Ryzen, belum mengenai, tapi Zuxi udah mempunyai angle shot yang lain ya. RRQ cukup kesulitan, ada sebuah need dilemparkan, ternyata Molotov karena Nerpeko kekena DPS, satu orang juga udah mati. Nerpeko last man standing, ternyata harus di knockdown juga. RRQ yang lainnya tuh Voldemort agak cukup berjauhan, tidak ada revive bisa dilakukan oleh Voldemort. Iya, betul sekali. Kali ini kita lihat di mana tadi dari tim Bigetron salah satu playernya, kalau nggak salah itu bisa mengambil sebuah airdrop tadi. Itu menjadi keuntungan juga, dia bisa mendapatkan satu Sherlock Bokop harusnya. Itu dia, udah banyak player dan tim-tim yang udah mulai bergabung. Geek Toms harus mati, ternyata terkena DPS mungkin. Ada sebuah tapping juga dari Spawn ke arah depan, mungkin maksud untuk mencari knockdown dari tim Bigetron. Satu hit, dua hit, belum masuk untuk knockdown. Tapi lihat, sudah padat sekali Yasnaya sejauh ini. Ya, nampaknya perumahan Yasnaya laku dengan cepat kali ini. Banyak sekali tim-tim yang memiliki rumah favorit mereka masing-masing, tapi Oni kali ini harus dipulangkan di posisi ke-13. Kita melihat Misery akan coba melemparkan bom ke arah depan, grenade dilemparkan, akankah on point kali ini Misery ke arah depan tadi, dan kita lihat nampaknya belum. Betul banget, ini ada 12 tim bergabung di sebuah perkotaan yang sudah sedikit, karena setengahnya bahkan 3/4 yang udah dilahap oleh zona. Ini bener-bener tinggal mencari posisi placement yang cukup baik, tapi Ion harus ter-takedown oleh Boom yang sedang melakukan rotasi. Ryzen juga knockdown oleh Super Una dari bagian atas. Ini Bigetron benar-benar kesulitan, hanya memiliki mobil-mobil yang bisa menjadi pembatas mereka. Kalaupun berhasil melindungi beberapa saat selepas ini, akan sangat sulit karena rotasi mereka udah terbaca oleh Arrowwolf. Betul. Dan itu sangat-sangat open, sangat-sangat terbuka angle shoot dari seorang Lenale. Bahkan Lenale bisa men-takedown seorang Luxi tadi dengan mininya. Ini benar-benar kesulitan bagi Bigetron Red Alliance. Microboy mencoba untuk maju ke depan juga tidak bisa. Knockdown juga. Shoot dari mana-mana. Zuxi juga bergerak tidak bisa. Seluruh player Bigetron dihentaskan, dipulangkan ke lobby. Ada andil dari Arrowwolf, ada andil dari Geek juga sepertinya. Ini benar-benar kesulitan bagi tim Bigetron tadi. Renare menjadi pemeran antagonis untuk Bigetron hari ini, tapi Boom juga kali ini bisa meratakan Geek Fam. Nampaknya Boom juga menjadi pemeran antagonis untuk tim Geek Fam. Wah, ini luar biasa banget ya. Boom kembali lagi predict zone yang sangat baik, map awareness yang sangat baik. Mereka bahkan udah berada di dalam zona yang sangat dekat. Sementara itu di lain sisi, di lain kondisi, Yasnaya harus mulai bergerak. Dan kalau massive movement ini berbarengan, ini bakal jadi bloodbath. Ini bakal jadi pertumpahan darah. Kalau kita lihat dari circle-nya, nampaknya rumah bata Yasnaya sebelah kanan itu harusnya masih masuk. Itu bisa menjadi rumah yang sangat-sangat menjadi idaman untuk semua tim. Betul banget, ditambah lagi Diko kesulitan untuk masuk. Tim-tim lain juga Morph, bahkan yang tadi mencoba untuk masuk juga cukup kesulitan. RRQ juga Voldemort last man standing dipulangkan ke lobby. Victim sudah mendapatkan sebuah rumah kecil di sana, tapi Potato sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Sanskoy, rumah ini menjadi rumah idaman. High ground juga bisa mendapatkan banyak sekali vision. Ya, betul sekali, tapi kita lihat di mana Victim nampaknya akan fight terlebih dahulu dengan tim yang ada di sebelah kirinya. Kali ini kita lihat salah satu knockdown, Banyu yang kedua, 3 bahkan menyisakan Jisun sendirian saja di bagian bawah, dan ini akan menjadi kesulitan bagi dia melakukan fight dengan satu tim. Total tim yang masih full. Jisun masih mencoba untuk masuk ke dalam, tapi kembali lagi ada player-player Arrowwolf yang menjaga. Ini akan sulit bagi Jisun untuk maju ke arah dalam. Ya, Jisun menjadi harapan terakhir, nampaknya akan coba diburu, akan coba dicari oleh tim Arrowwolf. Kali ini sudah sangat-sangat kuat tim Arrowwolf di area ini, tapi mereka harus maju sedikit, mereka harus masuk ke dalam circle, dan The Pillar sudah menunggu di dalam circle-nya. Iya, betul banget. Tiba-tiba sebuah J zona kembali
lagi terjadi. Hanya The Pillars sejauh ini yang mendapatkan zona. Si Ren juga sepertinya udah dipulangkan ke lobby karena sudah hilang dari peredaran juga. Menyisakan 5 tim The Pillars, Aerowolf, Boom, Victim, dan juga Morph Team. Ya, nampaknya tim TP mereka ada di center circle-nya, tapi saat mereka ada di tengah itu menjadi semua perhatian dari masing-masing tim yang masih tersisa itu ke arah The Pillar semuanya tadi. Tapi nampaknya tadi No Mercy bisa melemparkan sebuah bom ke arah depan, tapi kita lihat kali ini tim TP akan coba dipush dari berbagai arah. Ini Boom benar-benar cerdas, menyisakan Ikyar di bagian belakang pakai AWM. Saat push terjadi ada sebuah knockdown yang dilakukan, tapi defensive line dari The Pillars juga tidak kehilangan akal. Need dicoba untuk dilemparkan dan berhasil. 2 orang Ramones juga Volker knockdown. Kesempatan bagi Morph juga maju ke arah dalam. The Pillars benar-benar berada dalam kondisi yang sangat kesulitan. Wow. The Pillars inilah yang tadi saya bahas. Mereka punya area yang enak, tapi saat kalian punya area yang enak, semua tim pingin area itu, semua tim akan maju ke area tersebut, akan dipush dari berbagai arah. Iya betul banget, banyak banget angle shoot, banyak banget rotasi yang coba dilakukan dari tim-tim yang bersangkutan. Tadi ada Boom, kemudian juga ada Morph Team. Saat ini Aerowolf juga akan menjadi kontender yang sangat berat karena masih 4 orang, masih mencari Victim. Victim masih bergerak dengan 2 last man standing. Ya Jisoo di sana loncat ke sana dan kemari, dan itu dia last man standing dari Victim. Dipulangkan ke lobby. Aerowolf Renari yang dikirim terlebih dahulu untuk melakukan recon ke arah depan. Knockdown dari belakang, masih ada Ikyar. Hati-hati, 1 knockdown, 1 langsung confirm kill. The Pillars kembali lagi terdesak dalam keadaan yang sangat buruk di bagian central zona. The Pillars menjerit kesakitan, harusnya mereka semua tim sebanyak ini tim nembakin gua, semua nyakitin untuk The Pillars. Kali ini kita melihat di mana Ikyar juga dari sisi yang lainnya kita lihat Aero juga akan maju mereka. Betul banget, ada sebuah smoke udah dibangun oleh Aerowolf. Super Una masih melakukan sebuah suppressing fire, maksudnya meledakin kendaraan. Mungkin ada orang di belakang sana. Rensky tidak bergerak, hanya tiduran, tapi ternyata ada Nate yang dilemparkan oleh The Pillars. Knockout, Morph di peringkat keempat. The Pillars killing spree, tapi apakah bisa bertahan lama? Karena Aerowolf 4 orang udah mulai maju ke arah depan, merangsek ke arah depan. Hati-hati, ada utility dilemparkan, ini akan menjadi berita buruk bagi The Pillars. Ya, melemparkan tadi semua grenade harusnya kental dan memberikan damage ke arah Spawn. Kali ini Potato juga akan coba merangkak, kali ini maju. Spawn sudah proning di sana, akan coba mencari TP ada di dalam check ini. Betul banget, ada WC kecil di sana ya. Digunakan oleh The Pillars untuk bertahan terlebih dahulu. Ikyar tidak perlu untuk melakukan sebuah gerakan yang terlalu masif, tinggal menunggu dapat placement yang cukup besar juga. Tapi kita lihat Aerowolf dan The Pillars juga, Renalri masih mencoba untuk prefire ke arah dalam. Udah terbuka, ada ruangan di sana. Harus Molotov dilemparkan, tapi ada sebuah prefire juga dilakukan. Tinggal bisa ke 1 orang lagi. Tinggal Argenta, last man standing dari The Pillars. Saat ini terlihat sedikit di sana ada sebuah suppressing fire dibantu, hampir knockdown dari Aerowolf. Tapi ini akan menjadi berita buruk karena Argenta benar-benar sudah diketahui. Lihat ada movement dari Potato, ada sebuah konfirmasi maju ke depan dengan FPP botnya, dan itu dia The Pillars dipulangkan ke lobby, misalkan Boom dan juga Aerowolf 4 melawan 1. 4 melawan 1. Ikyar menjadi orang terakhir, kali ini akan coba mendapatkan 1 orang. Ikyar mendapat Spawn, akan bisa mendapatkan yang kedua, tapi tidak bisa. Nampaknya Aerowolf mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Winner